Ada kembali di Sindo Malam pemirsa, sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tiba-tiba melakukan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ASN ini viral di media sosial. Video ini viral di media sosial, di mana puluhan peserta aksi berteriak menyampaikan aspirasinya. Usai melakukan aksi di lobi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, para peserta aksi berlari menuju ke area parkir belakang. Mereka menghadang mobil berplat RI25 yang diduga di dalamnya ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro. Teriakan-teriakan mengiringi mobil tersebut meninggalkan area gedung Kemendikti Saintek. Bahkan, permintaan turun dari mobil disuarakan peserta aksi terhadap Menteri Satrio tersebut. Namun teriakan peserta aksi tak ditanggapi. Mobil berplat RI25 pergi begitu saja, meninggalkan para peserta aksi dari kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Video ini viral di media sosial dan membuat penasaran banyak netizen. Sebenarnya, apa yang dialami para ASN ini sehingga melakukan protes yang begitu keras ke sang menteri? Sebuah mobil pejabat kementerian diserbu sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang sedang melakukan aksi demo di lobi gedung kementerian di wilayah Senayan, Jakarta. Para pegawai menghadang dan juga meminta pejabat di dalam untuk keluar mobil. Sebuah mobil pejabat dengan nomor polisi kementerian diserbu sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang sedang melakukan aksi demo di lobi gedung kementerian di wilayah Senayan, Jakarta. Para pegawai menghadang dan meminta pejabat di dalam mobil keluar. Aksi ini merupakan buntut dari sikap arogan Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro terhadap sejumlah pegawainya. Selain itu, Menteri Satrio juga kerap melakukan pemecatan secara sepihak tanpa alasan, meski pegawai dilindungi aturan institusi pemerintahan. Sebenarnya aksi ini bukannya demo sebenarnya, bukan demo. Ini adalah respon ya dari teman-teman pegawai dari paguyuban pegawai Dikti. Nah, jadi ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat-memecat itu. Padahal kita ini kan instansi pemerintah, ya organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya lah, bagaimana caranya, mekanismenya di dalam penyelesaiannya. Bukan datang pecat, diusir, bahkan seperti mengusir ya anjing barangkali ya gitu. Nah itu yang pada hari ini karena sudah ada beberapa kejadian ya, bahkan sudah ada yang dikeluarkan, sehingga ini menjadi puncaknya ya dalam kegiatan pada hari ini. Selain menolak sikap arogan yang dilakukan oleh Menteri Satrio, unjuk rasa diberi nama Senin Hitam ini menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat diberi penjelasan status kepegawaiannya. Setelah menyampaikan aspirasinya, seluruh pegawai Kemendikti Saintek membubarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta. Gibran berbincang langsung dengan siswa untuk menanyakan tanggapan mereka atas menu yang disajikan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyambangi SMA Negeri 60 di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin siang. Kedatangan Gibran untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang tengah dinikmati siswa di dalam kelas. Gibran berkeliling untuk berbincang langsung dengan sejumlah siswa dan menanyakan tanggapan mereka terkait menu makan bergizi gratis yang dibagikan dan evaluasi siswa terhadap program ini. Enak, tadi kita dapat ikan, terus dapat cheese, ada tahu, sama semangka. Yang buat ada semangka. Manis sama ya. Terus kedatangan Pak Wapres di sini senang nggak? Senang banget ini kita mau pamer. Langsung tadi Pak Wapres langsung masuk ke kelas-kelas, jadi nggak ke ruang saya Mbak, ya suka kelas-kelas, kemudian dia langsung meninjau karena anak-anak, kemudian dia tanyakan kira-kira menurut kamu bagaimana ini, gitu, apakah kamu ada pesanan apa, makanan, ada yang teriak rendang dong Pak, gitu, ada juga kok susunya belum ada, gitu. Ya itu saja anak-anak lontaran dari anak-anak, dan anak-anak kayaknya merasa senang. Program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta ini telah berjalan selama sepekan dan disambut positif oleh siswa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat capaian makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan untuk memenuhi target penerima makan bergizi gratis sekitar 82 juta anak diperlukan anggaran hingga 100 triliun rupiah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara yang diikuti beberapa menteri serta Kepala Badan Gizi Nasional Jumat pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan implementasi program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak yang belum mendapat makan bergizi gratis. Dalam rapat disepakati semua kementerian dan lembaga akan ikut menyukseskan makan bergizi gratis, termasuk Kementerian Keuangan yang akan mengotak-atik APBN. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Gini, kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk program makan bergizi gratis dengan total mencapai 5 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi itu lebih kurang 2,3 triliun rupiah, ya. Karena mulainya nanti bulan September. Mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Setelah itu mereka membangun sarana satuan pelayanan itu namanya, yang mungkin ada di sekolah-sekolah. Dengan mendukung program makan bergizi gratis, pemerintah daerah secara otomatis juga memperkuat perekonomian daerah karena banyak pihak terlibat dalam program ini. Dengan dukungan Pemda-Pemda, pemerintah makin optimis target 82 juta anak penerima makan bergizi gratis akan bisa tercapai pada akhir 2025. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Bahkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi tahun 2015 lalu. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 80,9%. Sementara sebanyak 19,1% responden menyatakan tidak puas terhadap kerja Prabowo Gibran.
Lalu respon yang tidak yakin sebesar 10,6%. Saya kira begini ya, kita yang penting niat, kerja keras. Dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Siapa? Ya, betul. Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Kita optimis, saya sudah lihat buktinya, saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran, kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya, ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah di Sindo Malam.